Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Lantas pertanyaan kita, bagaimanakah sesungguhnya Islam mengajarkan tentang adab-adab dalam mencintai seorang ibu? Ustadz Solomet akan menjelaskan pada kita, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa li kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara, ibu dan bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Arifin Nugroho yang tadi sudah menyampaikan ilmunya, Ustadz Agung Izzul Haq, dan semua pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja. Kita doakan mudah-mudahan kita semua Allah muliakan dunia dan akhirat. Dijauhkan kita semua dari bala, diangkat semua bala, dan terkhusus wabah corona ini cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menempatkan hak kedudukan orang tua begitu tinggi. Bahkan kedudukannya setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya, artinya disuruh taat, disuruh ibadah. Dalam taat itu tentu dilarang untuk melakukan dosa dan kesalahan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua orang-orang yang beriman agar senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Ihsan ini dunia akhirat. Bukan cuman urusan saat di dunia kita berbuat baik, sampai orang tua udah meninggal sekalipun tetap dituntut anak untuk berbakti kepadanya. Oh, ini hebat ini. Beda kalau sama orang tua yang beda agama. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu kalau ada orang tua yang orang tuanya sama dia beda agamanya, tetap disuruh oleh Allah ma'ruf, hormatin, sayangin, temenin, kasihin, walaupun dia bukan seagama dengan kita. Hebatnya tuh orang tua. Jadi jangan main-main kita nih anak. Ada orang tua, Masya Allah, ama anak nggak tanggung jawab. Bukan urusan kita anak buat nuntut orang tua, itu urusan dia sama Allah. Saya nggak hormatin dia Pak Ustadz, kenapa? Orang tua macam apa tuh? Dia yang masih satu agama dengan kita jauh lebih berhak. Yang beda agamanya saja haknya nggak boleh dilanggar. Apalagi cuman urusan tuh orang tua mungkin ngasih jajannya sedikit. Tuh orang tua lupa masakin pagi-pagi buat kita. Terus kita jadi hilang hormat sama dia. Awas. Ini pesan dari Allah luar biasa nih. Yang beda agama saja itu orang tua kandung kita wajib kita perlakukan baik. Apalagi kalau dia satu iman, satu akidah dengan kita. Maka bukan hanya kita dituntut berbuat baik oleh Allah saat di dunia, tapi sekalipun orang tua udah wafat meninggal dunia,
anak tetap wajib untuk berbakti. Doain tiap hari. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ayah ibuku, dan sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Masya Allah. Tugas orang tua khawatir kepada anak. Tugas anak bahagiain orang tuanya. Tuh mesti dipahamin. Sangkin khawatirnya begadang buat bela-belain supaya nyamuk kagak nempel Pak di kulit kita. Dia tungguin mana tuh. Plok. Sangkin kencengnya bengkak pipinya. Cuman buat ngebelain anaknya biar nggak digigit nyamuk. Dia punya kekhawatiran yang tinggi. Itu tugas orang tua, khawatirnya mesti tinggi. Karena kekhawatiran yang tinggi kepada anak, diharapkan anak jadi soleh, anak jadi solehah. Begitu dia sudah besar, maka tugas anak bahagiain bapak emaknya. Karena berkah rasa sayang tadi tuh, akhirnya dia bisa sukses dalam hidup, dia sukses dalam pendidikannya, dia sukses dalam pekerjaannya. Yang kalau bukan karena kekhawatiran ayah ibunya, nggak mungkin tuh anak disekolahin di sekolah yang internasional atau yang berkualitas. Kalau ibu bapak nggak punya kekhawatiran, udah sekolahin pohon bambu juga, yang penting hidup. Tapi kan bapak ibu nggak begitu. Kalau mampu kita kursusin, kursus matematika, kursus fisika, kursus kimia. Apa yang ada dalam hati ibu dan bapak? Bukan kepengen ngebahagiain anak. Apa kata ibu dan bapak? Gua khawatir kalau ini anak besok bodoh. Saya khawatir kalau besok nih anak nggak bisa hidup. Makanya sekarang saya kasih dia pendidikan yang istimewa sekalipun mahal. Itu hebat orang tua. Makanya pantas kalau kita berbakti kepadanya. Ntar kita lanjutin deh, ada yang khawatir nih. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita tentang ibu. Kami persilakan Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag ibu. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini.